Geografis desa kami yaitu Desa Sukadamai terletak di sebelah timur, itu perbatasan dengan Kota Bontang atau Jalan Peplen. Di sebelah barat perbatasan dengan Batu Ampar atau yang selalu disebut-sebut itu termasuk PT Indominco Mandiri. Ya, sebelah utara perbatasan dengan Desa Sukarahmat, sebelah selatan perbatasan dengan Desa Danau Redan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haji Nur Alim, Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Ya, alhamdulillah, visi dan misi Desa Sukadamai adalah kebersamaan untuk membangun Desa Sukadamai yang kita cinta ini. Potensi yang ada di Desa Sukadamai pada dasarnya adalah pertanian, arti luas, dan perkebunan. Jadi pada umumnya masyarakat kita di Desa Sukadamai ini yaitu 80% itu hidup di pertanian dalam arti luas. Baik petani sawah maupun petani hortikultura dalam artian sayur mayur. Petani jangka panjang seperti karet, sawit, dan buah-buahan itu kurang lebih 25%. Jadi selebihnya itu yang kurang lebih 20% itu adalah pegawai ataukah karyawan di perusahaan yang ada di sekitar kita. Untuk infrastruktur yang ada di Desa Sukadamai, jadi yaitu jalan desa, ya, dan sehubungan dengan kita, geografis Desa Sukadamai yaitu terletak di Jalan Poros Bontang Samarinda. Jadi untuk untuk infrastruktur jalan-jalan desa yaitu kita awali dari setiap RT. Nah, di Desa Sukadamai ini ada 9 RT. Hampir jalan desa itu tembus dari RT 1 sampai ke RT 9. Itu fasilitas umum yang ada di Desa Sukadamai khususnya untuk di bidang pendidikan. Jadi itu mulai daripada PAUD, di sini ada 2 PAUD. Dan di sini juga ada TK. Juga ada SD. Ayo kita menghafal surah An-Nas. Ada SMP. Nah, mudah-mudahan tahun 2020 ya kita juga sudah peletakan batu pertama untuk SMK negeri untuk Kecamatan Teluk Pandan. Jadi di Desa Sukadamai ini ada Bundes yaitu Bundes Damai Mandiri. Bergerak di bidang yaitu ada usaha air bersih. Ya, jadi kita di Desa Sukadamai ini sudah ada berapa titik sumur, ya, yaitu sumur bor. Nah, terus untuk infrastrukturnya sudah ada kurang lebih 3 kilo pipanisasi yang sudah kita pasang. Usaha Bundes yang dikelola sekarang ini yaitu termasuk masalah jemputan anak sekolah. Nah, tapi karena ini insya Allah akhir bulan ini ya kita bahas, mudah-mudahan bulan 1 pertanggal 1 itu sudah mulai operasi. Itu sudah ada bantuan sarana mobil 1 unit dari PT Indominco Mandiri. Iya, seperti itu.
Jadi kalau untuk UKM ya termasuk di bawah naungan PKK, yaitu ada UKM keripik, terus ada juga jahe, terus juga ada kelompok-kelompok tani wanita, termasuk juga dasa-dasa wisma. Jadi tahun kemarin ya 9 RT ini kita lombakan dasa wismanya. Ya, dasa wismanya, bahkan yang juara 1 di tingkat RT dapat 3 juta, di tingkat desa juga demikian. Ya. Tani wanita kemarin dikunjungi oleh Dinas Provinsi ya, yang ada di Jalan Gembira di RT 07 dan 4. Jadi kalau masalah tanaman, hampir semua jenis tanaman, sayur mayur dan tanaman toga. Jadi kenapa ini kita hadirkan sayur mayur ini di pekarangan ini dan tanaman toga supaya masyarakat itu hidup sehat. Ya, yang mana sekarang ini kami selaku pemerintah menggerakkan yang namanya pemberantasan stunting, ya stunting. Nah, terus yang kedua mengenai masalah kita hadirkan yang namanya tanaman sayur mayur di pekarangan, ya paling tidaknya masyarakat kita itu bersih dengan lingkungan. Makanya saya selaku pemerintah sinergikan ya di Sukadamai ini tidak ada rumah yang tidak ada MCK-nya. Jadi alhamdulillah ini sudah masuk di angka 99%. Tidak ada lagi rumah yang tidak memiliki jambang sehat. Jadi kalau untuk di peternakan Pak, alhamdulillah Desa Sukadamai ini ya tergolong cepat pertumbuhan untuk peternakan, khususnya peternakan sapi. Jadi hampir semua itu hampir semua RT itu ada kelompok-kelompok peternak. Ya, kelompok peternak. Jadi ada peternak perkembangbiakan di situ. Jadi sistemnya sistem bergilir. Ya, sistem bergilir. Jadi indukan nantinya ini setelah beranak kita giliri lagi induknya ke anggota-anggota yang lain atau ke masyarakat yang lain, seperti itu. Nah, begitu juga kemarin kita juga ada namanya pembuatan kompos dari kotoran ternak yang ada di Desa Sukadamai. Potensi yang akan datang ini yang mudah-mudahan dengan visi dan misi dengan moto Desa Sukadamai adalah kebersamaan. Ya, 2 tahun terakhir ini saya lebih banyak mempromosikan tentang wisata dan studi banding itu di tempat-tempat wisata. Seperti kemarin saya diperjalankan oleh PT Indomie Mandiri studi banding di Malang. Terus pernah saya juga diperjalankan ke Bali, yaitu Bali kita kenal persis. Nah, di Desa Sukadamai ini dengan kekayaan alam yang kita miliki ada namanya Goa Gunung Sebatik. Di mana Goa Gunung Sebatik itu ya kita selain daripada kita jadikan tempat wisata, kita juga menjaga yang namanya hutannya. Nah, selain daripada hutannya ada lebih 20 titik gua ya di sana. Ada yang potensi untuk sarang burung walet, ada yang potensi untuk pupuk kandang yang mana di dalamnya ada kelelawar. Ya, setiap harinya akan melahirkan yang namanya pupuk organik. Disitulah nantinya akan kita bisa menciptakan yang namanya desa mandiri melalui daripada sumber PAD. Salah satu yang bisa mengangkat PAD desa itu adalah tempat wisata. Saya akan menghadirkan ya wisata Goa Gunung Sebatik ini sebagai ikon Desa Sukadamai untuk menghasilkan PAD untuk ekonomi masyarakat kita. Dan kemarin pada bulan 9 begitu ada event ya yaitu jelas atau kejelajah alam sengatak yang ke-6 ditempatkan di Desa Sukadamai. Saya sedikit ada gambaran di situ untuk ekonomi masyarakat dengan hadirnya wisata kita. Ya, kurang lebih 900 reader yang hadir di Desa Sukadamai
ya para penjual-penjual, para UKM-UKM yang ada di Desa Sukadamai ini, ada masyarakat sampai mendapatkan penghasilan itu di atas 5 juta. Selain daripada itu, petani-petani kita yang tadinya tanam kacang, tanam jagung, bisa berjualan, ambil bagian di acara itu. Apalagi kalau tempat wisata ini ya sudah kontinu, setiap hari itu beroperasi, masyarakat kita pekerjakan dan kita siapkan di tempat wisata tersebut. Saya rasa harapan saya ke depannya seperti itu, Pak. Iya. Jadi pada dasarnya ya saya sangat bersyukur dengan adanya namanya anggaran DD atau dana desa, akhirnya kita lebih bisa mendekatkan ke masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat, dan harapan kami mudah-mudahan DD ini bisa ditingkatkan supaya kita lebih cepat juga mencapai yang namanya desa mandiri. Tanpa ada anggaran dari pemerintah, kita bisa kelola dari sumber PAD itu sendiri dari masyarakat kita. Saya rasa seperti itu. Mungkin hal inilah yang bisa saya sampaikan. Bidang kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.